dalam kelas dengan peserta didik yang beragam, guru kelas atau guru mata pelajaran bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan belajar. Jadi di sini kami dipaparkan bentuk-bentuk layanan pendidikan inklusif di mana siswa reguler tidak mendiskriminasi anak atau peserta didik berkebutuhan khusus atau kami biasanya bilang PDBK. Pendidikan inklusif itu sendiri memiliki 3 landasan, yakni filosofis, landasan empiris, dan juga yuridis. Landasan filosofis pendidikan inklusif di Indonesia itu berteguh pada Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika yang sesuai dengan makna dari Indonesia itu sendiri, landasan dari Indonesia itu sendiri. Kemudian landasan empiris pendidikan yaitu hasil penelitian yang menunjukkan klasifikasi dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah, di kelas atau tempat khusus. Kemudian landasan yuridis pendidikan inklusif itu lebih ke implementasi pendidikan tentang hukum-hukumnya. Oke, nah ini ada klasifikasi pendidikan, klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. Sepertinya tidak terlihat. Yang pertama adalah PDBK dengan hambatan sensorik berupa hambatan secara panca indera, yakni yang pertama hambatan terhadap penglihatan atau tunarungu. Tunanetra, hambatan pendengaran atau tunarungu. Kemudian PDBK dengan hambatan mental, yakni autis atau juga ADHD. ADHD ini maksudnya attention deficit hyperactive disorder. Jadi di sini di mana anak-anak itu susah untuk fokus dan juga hiperaktif. Kemudian PDBK cerdas istimewa, bakat istimewa. Kemudian PDBK dengan kesulitan belajar spesifik seperti diseleksia, diskalkulia atau disgrafia. Kemudian PDBK dengan hambatan fisik atau tunadaksa yang berkelainan pada anggota tubuh. Kemudian juga PDBK dengan hambatan intelektual seperti tunagrahita dan juga slow learner. Klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus ada 3. Ada tipikal reguler atau yang disebut siswa biasa, dan juga peserta didik berkebutuhan khusus di mana peserta didik memiliki kebutuhan belajar dan hambatan tertentu. Kemudian peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Nah, jadi PDBK dan juga PDBLK itu sangat berbeda. Kenapa? Karena PDBK itu terlihat hambatannya secara permanen, tetapi kalau PDBLK itu secara temporer atau sementara. Jadi PDBLK ini termasuk anak yang memang korban dari bullying atau kekerasan rumah tangga dan lingkungan, kemudian korban bencana alam atau korban dari HIV. Salah satu PDBK yang hambatan dari sensori itu PDBK tunanetra. Biasanya sebutannya itu adalah sahabat buta, gitu. Dan mereka lebih suka dibilangnya buta, bukan tunanetra. Jadi di mana memiliki hambatan dalam penglihatan atau tidak berfungsi indera penglihatan. Nah, ini PDBK tunanetra itu terbagi 2, ada yang total, ada yang biasa. Maksudnya itu biasa itu seperti buta warna, itu termasuk PDBK tunanetra. Karakteristiknya ada mata juli, sering berkedip, menyipitkan mata, kemudian mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dengan cepat, mata selalu berair, pembengkakan pada kulit mata, tempat tumbuh bulu mata, mata gatal, panas atau merasa ingin menggaruk karena gatal, sering merasa pusing atau sakit kepala, dan penglihatan kabur atau ganda. Kemudian ada pula PDBK tunarungu.
Jadi yang berhambatan pada pendengaran atau biasanya disebut sahabat tunarungu atau si tuli. Jadi karakteristiknya aspek sosial emosionalnya yaitu pergaulannya terbatas dengan sesama tunarungu, tindakan lebih berpusat pada aku atau ego, sehingga mereka merasa keinginan harus selalu dipenuhi, kemudian merasa khawatir atau takut terhadap lingkungan sekitar, sehingga mereka tergantung pada orang lain dan kurang percaya diri. Apabila anak tunarungu menyukai sesuatu benda atau pekerjaan perhatian mereka selalu sukar dialihkan, jadi lebih fokus di satu pekerjaan. Kemudian memiliki sifat polos, secara umum perasaannya dalam keadaan ekstrim tanpa banyak nuansa, maksudnya flat aja dalam emosionalnya. Kemudian ada beberapa juga yang cepat marah dan juga mudah tersinggung karena mengalami kekecewaan dalam menyampaikan perasaan, keinginan secara lisan, atau dalam memahami pembicaraan orang lain. Kemudian ada kebutuhan pembelajaran PDBK dengan hambatan sensorik, itu ada penghambatan penglihatan atau tunanetra, diperlukan huruf braille yang Bu Hanben sudah tahu seperti apa, yang itu dibutuhkan pada PDBK yang memang penglihatannya total, tidak bisa melihat. Kemudian latihan orientasi dan mobilitas itu seperti mengurus diri, merawat diri, itu salah satu latihan orientasi dan mobilitas. Kemudian diperlukan kaca pembesar atau huruf cetak yang besar, media yang dapat diraba dan didengar atau diperbesar. Jadi untuk hambatan PDBK, hambatan penglihatan ini biasanya guru memfasilitasi berupa kaca pembesar atau memang diperlukan kacamata, itu sangat juga diperlukan. Kemudian PDBK pada hambatan pendengaran atau tunarungu, ini tidak mengajak PDBK untuk berbicara dengan cara membelakanginya, karena pada anak yang memiliki hambatan pendengaran biasanya mereka lebih banyak melihat pada bibir gurunya supaya terlihat jelas dalam penyampaian sesuatu. Kemudian duduk paling depan. Kemudian dorong PDBK untuk selalu memperhatikan wajah guru. Bicaralah kepada PDBK dengan posisi yang berhadapan atau sejajar. Jadi supaya terlihat mimik kita, kemudian penyampaian kita supaya tidak salah persepsi. Kemudian perhatikan postur PDBK yang sering memiringkan kepala untuk mendengarkan. Nah, PDBK dengan disabilitas intelektual atau tunagrahita yang biasanya kita sebut dengan Down syndrome, yakni anak yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental disertai ketidakmampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri sedemikian rupa sehingga membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan. Biasanya anak Down syndrome ini atau tunagrahita ini memang secara intelektual itu jauh di bawah anak reguler. Biasanya untuk ukuran IQ itu sekitar 70 sampai 90. Karena orang normal atau anak yang normal itu 90 sampai 120. Kalau anak memiliki kebutuhan tunagrahita, disabilitas intelektual itu di bawah dari orang normal, ini 80 ke bawah. 90 ke bawah. Tuh. Nah, ciri-cirinya yang sudah terlihat itu kan antara dahi dan alis itu sangat berbeda dengan anak-anak pada normalnya. Itu secara fisik. Kemudian ada juga yang tidak dapat mengurus diri sesuai usia, perkembangan bicara atau bahasanya terlambat. Nah, pada anak tunagrahita ini berbicara itu seperti bayi, atau misalnya harusnya dia sudah kelas 4 tapi secara berbicara seperti anak TK. Kemudian perhatian terhadap lingkungan tidak ada atau kurang sama sekali. Jadi pada anak disabilitas intelektual ini lebih banyak asik dengan dirinya sendiri. Kemudian koordinasi gerakan, sulit menyesuaikan diri dan berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Jadi karena dia terlalu asik dengan dirinya sendiri, maka interaksi sosial dengan lingkungan itu agak
terhambat. Kemudian koordinasi gerak kurang, gerakan yang sering tidak terkendali. Contohnya seperti mengepak-ngepakkan tangan seperti ini atau mukul-mukul seperti ini. Nah, itu salah satu gerakan yang tidak terkendali. Kemudian sering keluar ludah dari mulut atau ngiler. Kemudian secara akademik masih mampu membaca, menulis dan berhitung sederhana, tetapi tidak naik kelas 2 kali berturut-turut. Jadi maksudnya pada anak tunagrahita ini masih bisa kita ajarkan untuk membaca, menulis dan berhitung, tapi secara sederhana, yang tidak bisa yang lebih abstrak atau kompleks. Kemudian tidak mampu berpikir secara abstrak. Karena anak disabilitas intelektual ini perkembangan IQ-nya itu lebih banyak ke konkret atau yang terlihat, tidak bisa diajak abstrak. Nah, kebutuhan pembelajaran PDBK dengan hambatan intelektual yaitu tingkat kemahirannya dalam memecahkan masalah, kemudian melakukan generalisasi dan mentransfer sesuatu yang baru, minat dan perhatian terhadap penyelesaian tugas. Jadi pada minat dan perhatian terhadap penyelesaian tugas ini sangat ditekankan karena si anak tunagrahita ini memang sulit untuk diajak untuk sosialisasi kayak gitu. Jadi mereka itu lebih banyak asik dengan dirinya sendiri. Jadi tugas guru itu harus bisa memfokuskan dia untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian kepada PDBK lamban belajar atau slow learner, yakni membangun kepercayaan diri peserta didik untuk belajar. Kemudian memahami kelemahan utama dalam belajar, memberikan waktu tambahan belajar untuk peserta didik, kemudian membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, memvariasikan metode pengajaran, menyediakan sumber belajar tambahan, dan melakukan pengulangan terhadap materi yang diajarkan. Jadi pada anak yang slow learner ini memang harus lebih ekstra lagi kesabaran dalam mengulangi pembelajaran karena memang untuk slow learner ini IQ-nya pun masih di bawah daripada anak yang reguler, tapi masih bisa diajarkan, cuman perlu tambahan ekstra tenaga dan kesabaran buat dia. Oke, untuk PDBK dengan disabilitas fisik atau tunadaksa, orang yang mengalami gangguan fungsi gerak akibat amputasi, lumpuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, stroke, kusta, dan orang kecil. Termasuk juga seperti anak yang mengalami penyakit polio. Nah, itu salah satu PDBK disabilitas fisik atau tunadaksa. Kemudian ciri-ciri PDBK disabilitas fisik atau tunadaksa, anggota gerak tubuh kaku atau lemah atau lumpuh. Kemudian mengalami kesulitan dalam gerak, tidak sempurna atau tidak lentur atau tidak terkendali. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Seperti kalau contohnya artis tuh kayak Ucok Baba. Itu salah satu bentuk dari PDBK tunadaksa. Kemudian seperti Daus Mini, itu salah satu contoh PDBK tunadaksa. Kemudian jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, mengalami kesulitan pada saat berdiri, berjalan atau duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Kemudian terdapat cacat pada alat gerak, hiperaktif atau tidak tenang. Bisa juga anak tunadaksa ini hiperaktif, tidak bisa tenang karena dia masih belum bisa mensinkronisasikan antar anggota tubuh. Nah, ini kebutuhan pembelajaran PDBK dengan hambatan fisik atau tunadaksa, ini pengembangan intelektual dan akademik. Biasanya anak tunadaksa ini secara intelektual dan akademik itu bagus. Berbeda dengan anak slow learner atau tunagrahita karena memang IQ mereka secara umum aja, reguler aja. Kemudian membantu perkembangan fisik, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri PDBK. Nah, ini tugas yang sangat urgensi, itu meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri PDBK. Biasanya anak yang
Anak tunanetra ini biasanya kurang percaya diri karena berbeda pada anak-anak yang lainnya. Nah, itu tugas agensi guru itu. Kemudian mematangkan aspek sosial, mematangkan moral dan spiritual, mematangkan aspek sosial, mempersiapkan masa depan PDBK. Kemudian PDBK dengan hambatan mental, orang yang mengalami fungsi pikir, emosi, dan perilaku seperti psikososial, diantaranya skizofrenia yang biasanya kita sebut dengan ODGJ, kemudian bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadiannya. Disabilitas perkembangan yang mempengaruhi pada kemampuan interaksi sosial, diantaranya autis dan hiperaktif. Kemudian ini ciri-ciri PDBK autis, itu yang pertama memiliki bahasa atau gerakan tubuh yang cenderung kaku. Kemudian melakukan tindakan atau gerakan tertentu dilakukan secara berulang-ulang. Sama juga yang tadi, seperti mengapa-ngapakan seperti ini, atau sering bertepuk tangan atau memukul-mukul kepala. Kemudian marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan yang jelas, dan sulit tidur. Kenapa PDBK autis itu sulit tidur? Karena pada umumnya PDBK autis ini tidak sering susah mengkoordinasikan pemikirannya. Karena PDBK autis ini kebanyakan itu pintar. Saking pintarnya koordinasi antar otak dan juga gerakan itu tidak sinkron. Makanya biasanya PDBK autis itu memiliki IQ di atas 110, 120. Contohnya saja seperti Albert Einstein, itu termasuk PDBK autis, orang autis, atau yang biasanya menciptakan musik itu Mozart, itu salah satu bentuk autis. Kemudian hanya menyukai atau mengkonsumsi makanan tertentu. Nah, untuk PDBK autis ini sangat disarankan untuk tidak mengkonsumsi coklat ataupun tepung yang berhubungan dengan tepung, karena itu sangat merusak sistem sarafnya. Kemudian hanya menyukai objek atau topik tertentu, melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri. Ulun dulu ketika di PAUD memiliki anak autis, di mana paling suka itu memanjat lemari, dan itu tingginya seperti lemari kelas berhentian. Dengan sendiri tanpa ada pengawasan dari guru-guru dan lewat jendela. Jadi jendela kami dulu itu pakai kerangkeng kan namanya itu naik secara sendiri, kemudian paling suka duduknya di atas lemari. Nah, pengertiannya anak dengan autisme atau peserta didik dengan hambatan komunikasi dan sosial bermasalah dalam proses interaksi sosial, komunikasi, perilaku, dan bahasa, sehingga memerlukan penyesuaian layanan pendidikan. Nah, ini kebutuhan pembelajaran PDBK autis. Guru perlu mengembangkan ekspresi dirinya secara verbal dengan berbagai bantuan, pengembangan strategi untuk belajar dan setting kelompok, penggunaan media visual, guru terampil mengubah lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi PDBK, kemudian menggunakan beberapa teknik di dalam menghilangkan perilaku-perilaku negatif, seperti memukul atau misalnya menyakiti diri, itu bisa juga PDBK autis. Kemudian perlunya jadwal kegiatan yang terstruktur. Nah, ini PDBK temporer atau sementara. Ada 4, yakni anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat sering menerima kekerasan rumah tangga. Kemudian yang kedua, mengalami kesulitan konsentrasi yang sering diperlakukan kasar oleh orang tuanya. Kemudian yang ketiga, mengalami kesulitan kumulatif dalam membaca dan berhitung akibat kekeliruan guru dalam mengajar. Kemudian anak-anak yang mengalami trauma akibat dari bencana alam yang mereka alami. Nah, ini salah satu bentuk dari layanan inklusif, itu dengan adanya sekolah khusus atau SLB. Salah satu SLB di Banjarmasin yaitu SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin. Yaitu sekolah khusus mestinya menjadi mitra dari sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Sebagai mitra kerja antar keduanya perlu melakukan kerjasama. Jadi SLB bisa bekerja sama dengan sekolah inklusi untuk saling bertukar informasi atau saling sharing dalam pemenuhan layanan inklusif. Nah, selain itu juga ada unit layanan disabilitas. Jadi kantornya ada di Jalan UIN Utara di Jalan Perdagangan.
Jadi ini adalah salah satu kantor pusat layanan disabilitas dan pendidikan inklusif Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi ULD ini tidak hanya terdapat di bidang pendidikan saja, melainkan berbagai bidang antara lain di bidang permasyarakatan, ketenagakerjaan, LPTK atau perguruan tinggi dan dunia usaha. Sekian dari ulun, terima kasih atas perhatiannya. Atau ada pertanyaan sampai di sini? Kenapa tadi saya memang dari di sananya kayak gitu Ustaz, kayak merasa kayak tersinggung kayak gitu. Pun tinggi situli. Mereka memang sukanya dibilangnya seperti itu daripada tunarungu yang berhubungan dengan tuna-tuna gitu lah. Ada lagi? Mereka yang disebutkan yang situli itu orang yang mengalami rungu. Tapi kan pakai bahasa isyarat. Ada kalau tunarungu pun sama dengan tunanetra, ada yang total, ada yang masih samar-samar. Gitu. Kalau kita berinteraksi, kondisi dengan cara atau tetap dengan kata-kata? Tergantung kebutuhannya Ustaz. Kalau memang diperlukan untuk melatihnya bisa membaca bibir atau gestur dari gurunya, mending kita berhadapan langsung. Kalau memang dia tidak tuli secara total, ini biasanya ada alatnya. Lagi kan? Tapi biasanya ada juga yang tidak bisa berbicara tapi masih mendengar, ada juga. Tapi biasanya kalau orang kurang bisa mendengar itu biasanya bisu. Karena berhubungan. Ada lagi kan? Boleh. Apakah ada penyebab secara umum mengapa yang mereka ini bisa terjadi mungkin secara biologika atau dari segi mungkin waktu hamil dan awalnya dari ini mungkin ada penjelasan dari tenaga ahli tentang ini atau dari penelitian yang menjelaskan dari bahwa apa yang kita menjaga atau yang kita keluarga kita. Kalau secara medis memang berpengaruh pada kehamilan Ustaz, misalnya kurang gizi kah atau kelebihan gizi. Nah, ulun ada punya teman, mamanya itu saking handaknya anak lelakian, sidin minum susu yang harusnya 2 kali sehari, 4 kali sehari sidin. Jadi itu mengakibatkan anaknya autis Ustaz. Jadi saking banyaknya gizi, lalu kepintaran, ya anaknya jadi autis. Kalau itu secara intelektual, tapi kalau untuk lebih ke hambatan fisik itu biasanya ke gizi Ustaz, gizi ibunya. Bisa juga. Atau misalnya kecelakaan kah, misalnya awalnya normal, kemudian kecelakaan memang genang telinganya pecah atau apa, itu salah satu faktor juga gitu. Dari eksternalnya. Kalau secara yang fisik itu kayaknya kadang saya karena USG kan cuma 3D kan loh, dan umum kebetulan belum pernah hamil. Tinggi. Sindrom biasanya 3 tahun pertama atau 2 tahun pertama anak. Tapi kalau Down syndrome memang dari awal, dari bayi sudah terlihat tinggi, sudah kelihatan fisik dari secara fisiknya. Ada lagi kah? Yang dipertanyakan?
Berarti ketika anak misalnya berusia 2 sampai 3 tahun untuk kebanyakan minum susu, apakah itu penyebab dari saling jadi beraktif? Tergantung susunya Ustazah. Jadi tergantung susunya. Kalau susu dari ASI itu tidak masalah, tapi kalau dari susu formula biasanya kebanyakan beraktif. Kadang sepupu sendiri mengalaminya itu hiperaktifnya. Salah satunya adalah morinaga. Jadi morinaga itu ada 2 kesempatan, entah itu bisa hiperaktif atau berat badan berlebih atau obesitas. Tinggi, yang memang gulanya tinggi, sukrosa, apa namanya sukrosa? Tinggi, yang memang gulanya sedikit, kemudian baik. Bisa? Saya SD itu ada yang dia beraktif. Bisa. SD itu kan yang ayu lah, ada bisa. Biasanya itu ada terapi sosial namanya. Jadi di mana dia dibikinkan satu permainan yang memang membuat dia tuh fokus. Biasanya kalau anak hiperaktif ini diiringi dengan sulitnya untuk konsentrasi. Contohnya seperti meronce, kemudian menjahit, tapi menjahitnya kadang pakai jarum kayak gitu, atau misalnya memindahkan kacang kedelai ke dari baskom 1 ke baskom kedua. Itu salah satu terapinya. Melatih fokusnya. Ada lagi? Dan salah satunya yang faktor yang sangat diperhatikan itu selain gizi adalah stres dari ibunya sendiri. Itu sangat karena dosen ulun dulu anaknya yang anak sidin ketiga itu terakhir memang termasuk autis ringan. Jadi kami tanyakan kenapa sampai kena autis, karena jadi sidin selama hamil sidin S3 dan juga sekaligus begawi kayak gitu. Jadi stres itu sangat juga mempengaruhi pada bayi. Kemudian kayak gugur di tangga nah itu hati-hati juga tuh. Down syndrome itu namanya. Apa ya? Nuhas ribu aja waktu. Gitu Down syndrome. Karena anak Down syndrome itu lebih banyak kekuatan di fisik Ustaz daripada intelektualnya. Karena intelektualnya di bawah kita di bawah orang yang normal atau reguler. Tinggi padahal umurnya misalnya 70 tahun tapi kelakuannya kayak SD ada juga. Profesi orang tua itu mempengaruhi lah. Misalnya kayak dokter, pernah membuat skema, terus di dokternya dia hamil aja, ada aja ya. Akibatnya masih dia nggak sadar biasanya tinggi, itu mempengaruhi juga. Mempengaruhi radioaktifnya. Tapi itu jujur radiologi jadi lebih banyak dokter itu atau ada mempengaruhi kan ada profesi orang lain. Bisa mempengaruhi, tergantung dari gizinya. Mungkinlah ulun dulu di PAUD buat cerita sedikit. Kebanyakan anak yang autis atau misalnya hiperaktif itu anak dokter atau anak dosen. Tuh. Jadi terlalu memikirkan gizi, terlalu banyak mengkonsumsi asam folat yang sini semalam tuh itu mempengaruhi dari kepintaran. Istilahnya tuh bilanya gizi berlebih pun tidak bagus.
Jadi yang sedang-sedang saja. Ya wajib bakal mikir namanya. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Lagi? Tugas ya? Lagi? Ada dulu? Ada lagi? Next. Gi, good start. Ayo bisa proceed. Gi, proceed. Gi. Nah ini makanan jawabannya. Bertanya sudah Gi. mengenai anak yang mau itu nggak mau tidur sama sekali 24 jam. Gi. Jadi kejadiannya kayak gini. Bahkan kadang tuh debat sama istri kan ini. Anu aja. Jadi dia dingin nggak bisa diguringakan kayak apa aja tuh. Kita biar akan sampai gimana kayak kayaknya aja tuh. Jadi ketemu guring juga selesai. Sampai jam 3 tuh istilah ini nah. Gimana tuh? Jadi bingung. Kenapa anak ini ketemu guring? Siangnya sudah disuruh Siang bila diguring paksa tuh susu misalkan jam 9 jam 10 tuh kita guring paksa. Iya, jadi ambil tangannya gini nah. Supaya udah guringnya. Jadi siang nggak ada guring, malam nggak ada guring enggak. Kalau satu minggu kayak gini guring kayak gini. Kalau untuk anak-anak itu mungkin diperhatikan lagi Ustaz untuk konsumsi glukosanya. Glukosanya. Gi. Berarti masuk banyak. Misalkan gara-gara glukosa banyak gitu ya. Gi, kayak sugar rush gitu. Kayak kalau ini anak lo tuh kan dua jalur nih, dua asupan. Yang pertama susu sekaligus nasi dua-duanya. nah itu double, makanya mungkin secara anunya glukosanya banyak. Jadi itu umur berapa Ustaz? Kalau boleh tahu, mohon maaf. Umur 2 tahun Pak. Penamparan sebenarnya. Harusnya itu lebih banyak tidur mungkin. Pak, ini gagal banget sebenarnya kadang dan bawa jarak biar berlalu ditaparnya. Hati-hati itu Ustaz, bisa juga itu praktik. Bisa jadi praktik. Kalau misalnya pian merasa ragu-ragu, mending ke psikolog atau psikiater supaya lebih jadi terus tuh dia tuh kayak apa ya lah, suka misalnya berjalan terus ada berjalan atau berlari masih suka nabrak-nabrak. Jadi kayak itu tuh apakah karena faktor gulanya masih tinggi atau banyak terbiasa itu lebih ke motoriknya. Jadi pian bisa juga karena dilatih, misalnya pian di rumah disediakan satu tempat khusus, misalnya bikin permainan yang pakai lakban. Jadi disuruh meniti lakbannya itu supaya bisa fokus. Atau misalnya pian bikin papan, misalnya papan yang papan kayu, nah itu bisa juga salah satu menyimbangkan motoriknya. Itu biasanya hambatan motorik aja berarti bisa atau mungkin pen cek lagi cek lagi ke mana ada pesannya. Fokus kalinya, misalnya umurnya berapa saja? TK A B bisa dilatih dengan bisa jadi ulah bahasa. Ulah lagi dong. masalah ke kefokusannya aja. Ada lagi kan? Berarti kan Mbak tadi saja mengatasi anak yang susah tidur. insomnia yang tuh Salah satunya mungkin yang pertama dikurangi dulu asupan glukosanya. Berarti Tuh, tinggi. susu dikurangi Dikurangi susu. Tinggi.
sebelah kawan ada Oh, kata dia kelompok ya. Ini kelompok Pak. Itu bongkar sih. Jangan nak mulai kalau itu mempengaruhi apa ya Karena anak kecil itu sensitif akan lampu. Nah, apa itu saja. Ada lagi kan? Atau isi kasus apa? Bulan ini sampai anak PAUD aja pengetahuannya SD kurang ada pengetahuan. Ada lagi kan? Senadir ada? Ini nanti kalau mau tahu. ada ya tips mengurangi supaya anak tapi main HP. Tipsnya yang pertama pian bikin jadwal itu maksudnya pian dari pagi sampai siang tuh ngapain aja, bikin kegiatan. Jadi misalnya pagi khususan meronce yang memang fokuskan itu memang salah satunya ulun diberikan apa ya lah dari buah psikolog tuh. Jadi bikin pian jadwal misalnya setiap hari Minggu pagi misalnya disuruh menyapu, jadi suruhnya menyapu supaya apa berpuasanya kedua kayak gitu. Jadi ya setiap usahakan dikurangi apa ya lah harian intensitas bermain handphonenya. Itu biasanya anak tuh meniru orang tua biasanya. Tuh. Gitu. Kalau untuk terapinya, kalau memang sudah akut banget bisa ke psikolog ya. Kalau memang ketika Ian mau menerapkan itu harus konsisten. Misalnya kita 15 menit aja, ketika 15 menit diambil meskipun dia menghamuk atau apa tetap biarkan aja dia menghamuk. Karena salah satu apa ya lah bentuk pemberontakannya. Apa itu? Paksa sudah. Jadi kenapa itu salah satu bentuk biasa itu kalau di rumah Pak main suruh-suruhan lo biasanya serudutan di rumah itu ada motor yang besar tuh jadi ulun jadi numpang ini nyuruh ya kalau kita orang tua tuh sebagai orang tua tuh kita ikut permainan di situ tuh ini kan kira-kira apa? Iya, yang penting keterlibatan antar orang tua untuk anak misalnya pagi-pagi pian ajak misalnya mubarok kita pasar lumayan pian ada misalnya hari Minggu Minggu Pak dulu gitu atau Sabtu sore ke hari Minggu itu dikurangi. Yang kedua misalnya hendak melapas HP jangan langsung blok kayak gitu saja, biasanya 2 jam atau 3 jam dikurangi misalnya kurang 15 menit tahap, jangan langsung ekstrim. Kalau anak ulun tuh kecanduan aja dia di PC komputer. Ya bisa buka YouTube, bisa buka ada sudah alhamdulillah. Nah, untuk habis itu mulai desain. Orang tua juga hati-hati misalnya anaknya terlalu berlebihan maksudnya kayak bisa buka YouTube atau apa, hati-hati. Salah satu karena kecanduan bisa juga Jadi untuk terapinya tuh lebih banyak konsisten orang tua untuk menjaga kegiatan anak-anaknya. Suruh pagi-pagi tuh suruh angkat betapa tinggi bisa atau basuh piring misalnya bisa basuh piring ini bisa lantai salah satu aktivitas juga dan itu diharapkan ketika ia lepas dari handphone kemudian mengolah tubuhnya tuh cepat mengolah. Biasanya malam tuh teguring biasanya merapikan tempat tidur mamanya hingga malam bisa masak jangan juga maksudnya waktu Bali yang ringan-ringan aja misalnya menyapu biar giginya sapuannya kan tapi berasi. Tapi biasanya ada mama nih, segini aku aja ya, kan bersih kan jaga biasanya. Itu biasanya
kapan lagi anak bisa belajar menyapu, kapan lagi anak bisa belajar mencuci. Kayaknya hari ini bilang mama. Kalau bahari Menurut sama ini lagi. itu. Jadi mungkin mama abah Bianca itu usahakan buat jangan diubah polanya, jadi supaya nyaman juga ke anak pian ke depannya bisa juga biar gitu. Lagi kau sudah menanyakan masalah anak Siapa nih mau bertanya lagi? lagi boleh seterusnya lagi sudah dulu. Oh kalau ada segerapi Bertanya dikit aja. oh dikit lagi ini boleh. Jadi kan ulun punya sepupu deh. Ini umur berapa? Sama kayak ulun nih. Ini umur sama ini. Tahun lahirnya sama. Ini Nah, jadi itu dia pas kecilnya ini kan sekolahnya nggak ulun nih. ini Tapi di sekolahan biasa regulernya itu dia tuh sering tidak naik kelas, indikasi awalnya kayak gitu. ini Tidak naik kelas, jadi kayaknya pas ulun sudah SMP itu masih SD gitu. Terus lah baru akhir ulun nih kayak cari tahu kenapa nih. Nah, diagnosa awalnya kan berkebutuhan khusus dimasukkan ke SLB lah nih. Tapi ternyata kan ada dua. Ada cecak dua pindah lagi ke pesantren. Terus tuh kan cecak dua lagi. Jadi sampai sekarang tuh kayak tahapan pendidikannya tuh ada kawan naik stuck gitu. Kira-kira bagaimana gitu? kalau masalah itu berarti pian harus yang pertama mungkin diagnosa lagi karena setiap tahunnya beda-beda susah takutnya ada apanya kan begitu. Soalnya kalau untuk kayak pelayanan fisik itu ada. Berarti ke intelektual sebenarnya Lebih ke intelektual. bisa aja juga pian konsultasi ke psikolog kalau memang jadi psikolog ke sekolah biasa karena apa tapi di rumah diiringi Kalian masih